Nyaman. Nyaman, tenang, yang pasti. Ya nggak disibukkan sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kesibukan masih ada, Mas. Saya masih di puskesmas. Saya masih di apotik karena basic memang D3 farmasi juga gitu, iya. Tapi untuk di usaha ya suami yang utama, suami kalau untuk di usahanya. Jangan ragu-ragu. Semua orang sukses itu bermula dari nol. Saya Yudi, alamat saya di Desa Bumi Tinggi, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur. Saya Iva Martalia, alamat ikut suami di Bumi Tinggi, Bumi Agung, Lampung Timur. Bulan berapa dia? Iya benar, 2007. Dapil mana, Mbak? Dapil Labuan Maringgai, Sribawono sama Melinting. 2007 tuh saya anggota Dewan Lampung Timur. Kemudian berakhir di 2009. Sebelum berakhirnya masa anggota Dewan, suami ngajak, udah deh usaha yang lain dulu gitu kan. Cari usaha untuk ya siapa tahu anggota Dewan kan nggak selamanya juga. Penghasilan juga kayaknya memadai juga untuk usaha ayam. Ini di sini usahanya ini ayam broiler. Broiler ya? Iya. Jadi diajak melihat kandang-kandang yang memang sudah punya usaha, akhirnya tertarik juga. Karena kalau dulu itu awalnya belum tertarik dengan usaha kandang ayam karena pas flu burung. Zamannya flu burung, jadi kayaknya nggak masuk akal ya usaha kandang ayam. Tapi lama-lama dipikir-pikir, dihitung-hitung, kok kayaknya masuk juga nih pendapatannya. Gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi coba pertama itu kapasitas 5.000 lah, ya Pak ya? Iya, 5.000. Namanya masukan dari saudara, teman atau sahabat, kok tiba-tiba terjun ke sini? Nggak ada, Nggak suami ada. aja yang mau. Jadi dulu itu saya cuman usaha apa ya yang cepat menghasilkan, yang cepat dapat duit. Tadi kan saya cuma tani singkong, jagung. Kalau singkong 8 bulan, jagung ya 3 bulan, hampir 4 bulan. Jadi mikir usaha apa yang paling cepat dapat duit. Jadi ayam ini kan kita kerjanya paling 35 sampai dengan 40 hari. Sampean berdua ini sebelumnya memang sudah punya dasar ilmu peternakan atau pengalaman begitu di dunia peternakan? Kok langsung enjoy lancar jaya? Belum sama sekali awalnya. Tanya-tanya modalnya, Mas. Tanya-tanya. Ya, dulu kan pusat ayam ini kan di Purbolinggo, Wai Bungur. Jadi nemuin teman-teman kita di sana, nanya-nanya. Itu dulu masih open, Mas, belum begini. Oh iya. Masih open, belum pakai blower begini. Orang ya? Iya. Untuk Mbak Marta sendiri, kenapa sampai memutuskan berhenti dari dunia politik? Sementara sampean sudah tahu rasanya jadi seorang anggota dewan. Kenapa mengikuti jejak suami sebagai seorang peternak, sementara sebenarnya keduanya bisa dijalankan? Sebenarnya basic sendiri sampean lebih kemana? Ke hukum kah atau ke mana gitu? Kalau aku basic kesehatan. Basic kesehatan? Iya, D3 aku farmasi, S1-nya ambil kesehatan masyarakat. Tapi akhirnya lari ke pemerintahan, masa-masa terakhir kata suami usaha aja. Jadi dilihat prospeknya kayaknya bagus gitu kan. Jadi udah deh coba 5.000, hasilnya kok oke nih, sama dengan gaji anggota dewan gitu kan. Jadi terus berjalan, anggota dewan kebetulan dari dapil yang berbeda dengan yang saya tempatin sekarang. Jadi mungkin agak sulit ya Mas ya, mau kampanye mau apa, jadi lebih ikut ke suami gitu awalnya. Dari hasil menikmati sama dengan anggota dewan, jadi terus berlanjut sampai sekarang. Lalu perasaan apa yang sampai rasakan sekarang setelah menjadi peternak mengikuti sang suami? Santai, lebih santai, waktu kita yang ngatur, pendapatan sama. Kita yang ngatur juga.
mau kemana kita enak. Kalau kita di pemerintahan kan ada jadwal-jadwalnya Mas ya. Kalau dijadwalkan kemana kita harus jalan gitu kan. Kalau di sini ya ini udah kita yang atur, kapan kita mau jalan, kapan kita mau kemana, oke aja. Sebenarnya usaha seperti ini nih ada halangan rintangan nggak sih? Atau hanya mulus-mulus saja gitu menikmati hasil? Waduh banyak Mas, jatuh bangun. Yang paling sering ini kan kandang rubuh sudah kita, apalagi yang dulu sebelum open masih sering. Dulu saya sendiri Mas yang peternak ayam di sini. Peternak ayam di sini dulu saya sendiri. Jadi sampai sekarang ini mungkin populasi di Bumi Tinggi ini, di desa saya ini mungkin sudah ada 500.000 ekor. Nah, pada saat kita sendiri dulu yang usaha ayam sebelum blower, ya masih hasilnya masih memuaskan. Setelah semakin banyak peternak, jadi sudah banyak penyakit. Nah, di situ kita mengalami kerugian. Usaha apa sih Mas nggak pernah rugi? Penyebab kerugian itu sendiri apa Mas menurut sampean yang sering terjadi di kandang ini? Kalau ayam kita kena penyakit kan kematian banyak. Sudah itu pakan yang dihabiskan nggak sesuai sama daging yang didapat, itu bikin rugi juga Mas. Kandang ini dulunya 6 Mas. 6 plong. Sudah itu ada di beda lokasi di sana sekitar 1 kilo dari sini saya punya 2 lagi kandang. Cuman yang beroperasi sekarang cuman ini aja. Kemudian apa tanggapan sampean dan yang sampean rasakan setelah sang istri tidak jadi anggota dewan lagi? Atau sekarang malah sang istri punya kegiatan lain begitu? Apa tanggapannya? Kalau peternak kan dia ada di rumah terus Mas. Kalau tadinya anggota dewan kan malah pergi jauh-jauh ke Jakarta, kemana-mana. Kalau sekarang kan dia di rumah terus. Ada rasa kangen gak Mbak dengan dunia politik yang dulu pernah jenengan geluti? Ada kangennya. Setelah meninggalkan dunia politik dan mengikuti suami berbisnis, apa yang sampean dapatkan sekarang Mbak? Nyaman. Nyaman, tenang, yang pasti. Yang nggak disibukkan sih sebenarnya kalau kesibukan masih ada Mas. Saya masih di puskesmas, saya masih di apotik karena basic memang D3 farmasi juga gitu, iya. Tapi untuk di usaha ya suami yang utama, suami kalau untuk usahanya. Uji nyali buat sampean berdua. Berapa penghasilan sampean setiap panen dari peternakan yang sampean jalani? Monggo uji nyali dimulai. Ayam ini ya nggak banyak-banyak kasih Mas untungnya Mas ya. Ya paling 3 sampai dengan 5.000 per ekor. Per ekornya? Iya. 3 sampai dengan 5.000. 5.000 rupiah per ekor. Iya. Terus yang dimiliki saat ini populasinya berapa ribu? 40 sekarang Mas. Itu sendiri guys. Jadi seperti itu. Di Bali suka-dukanya Mas Yudi dan Kak tadi itu ternyata guys ada sedihnya, ada manisnya, seperti nano-nano teman-teman. Dan nano-nano ini yang manis asam asin ini yang membuat jenengan berdua semakin solid ya. Ya, insya Allah. Kelak kalau sudah tidak bertugas di kesehatan ataupun di kepemerintahan, kelak planningnya apa Pak? Untuk bisnis atau apa gitu? Kalau bisnis untuk kehidupan udah pasti terus kita jalanin. Tapi kedepannya ibadah aja lah ya kali ya. Tapi untuk penghasilan sampai berdua ada nyaman saat ini? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Tapi namanya manusia nggak pernah cukup. Kalau untuk wanita karir, oke, boleh berkarir. Tapi namanya wanita tetap ada batasannya.
Kalau untuk pegawai negeri itu kita tahu sih penghasilannya hanya cukup sebenarnya. Nggak usah gengsi, ternak juga menguntungkan kok. Untuk kecukupan lebih dari cukup dari pegawai negeri. Gitu ya. Iya. Mas Yudi, seperti apa sih perasaan sampean memiliki istri yang jadi anggota dewan, bekerja di puskesmas, bekerja di apotik? Apa yang sampean rasakan sebenarnya? Ya kalau beban ya beban lah Mas. Jadi masa sih dulu anggota dewan suaminya cuman peternak. Nah, jadi untuk ngimbangin itu saya selalu nambah kandang supaya untuk ngimbangin itu, dan saya nambah lagi dari ayam saya ke kambing biar nggak malu-maluin lah istilahnya. Tapi sebagai peternak saja sampean ini penghasilannya sudah mengimbangi, bahkan melebihi loh dari hasilnya mbaknya mungkin loh ya. Karena Rp5.000 kali 40.000 ekor ayam hasilnya udah mencapai 200-an juta itu loh. Masih kok ya lah cuma 3.000 sampai dengan 5.000 aja Mas hasilnya, uang receh Mas. Kali berapa Mas? 40 Mas. Itu dia guys. Planning kedepannya apa Mas, Mbak? Monggo. Tambah. Kalau untuk Mbaknya? Apa ya, bingung. Ya ikut suami aja deh. Ikut suami? Iya. Gitu. Kunci sukses sampean berduanya apa toh? Kok bisa Mas Yudi karirnya usahanya bagus dan karir jenengan semakin bagus? Apa Mbak? Nerimo. Terima. Iya. Kemudian Kerjasama yang baik. kolaborasi. Iya, kalau istri kan mendoakan. Mendoakan ya. Iya. Insya Allah suksesnya suami berkat doanya istri. Amin. Ya, Amin. Ya benar. Anda beruntung. Jadi gitu Mas Yudi ya. Ternyata emang harus kerjasama yang yang manis lah antara suami dan istri. Balance lah ya. Dalam perjalanan usaha sampean ini ada nggak sih kejadian yang bisa menghambat ataupun kejadian yang bisa membuat sampean terpuruk? Atau memang enjoy aja? Ini Mas, pada saat kita lagi benar-benar nggak ada waktu itu, yang paling saya takut kenekan kalau ayam begini nih Mas, hujan angin. Hujan angin. Ini pernah sekali 3 Mas, roboh 1, 2, 3. 2017. 2017 tuh roboh 3 Mas, angin. Hancur. Ya roboh. Aduh Mas. Nggak ada lah ya kalau yang namanya usaha yang Iya. mau mulus-mulus nggak ada rintangan. Jadi dulu Mas, Iya. pada saat kami habis panen, terus lagi malah pernah juga kandang itu malah masih belum panen, Masih ada ya? masih ada ayam, Ada ayamnya. ada ayamnya, roboh Mas, kandang sekali 3 Mas, Roboh. bayangin iya, sekali 3 robohnya, ya ampun, rasa mau nangis Mas. Kandang 6 cuma tinggal 3 ini sekali roboh bareng, rata sama tanah Iya. karena hujan. Alhamdulillah, nggak tahu entah rezeki dari mana, alhamdulillah bisa berdiri lagi sampai hari ini. Sampai mengalami kerugian yang berfatal. Waduh Mas, nggak bisa dibilang lah Mas, mau nangis nggak apa guna kita nangis. Gitu. Terus Mbaknya gimana saat itu dengan suami yang seperti itu keadaannya? Tetap dukung ya Mas. Ngasih Tetap ngedukung Kasih gimana semangat lah. caranya kandang yang rubuh itu bisa berdiri lagi. Kita mulai usaha lagi. Itu 2017 Mas, benar-benar habis bis. Iya. habis. Bener-bener down itu ya? Iya. Iya. Don. Dulu kan belum open juga, Jadi rubuh 3 itu dari populasi 12.000 jadi hilang 9.000. Iya.
Dari populasi 18.000 tinggal separuh, tinggal 9.000. Sebelum bangun lagi 3 lagi. Alhamdulillah kita kan bambu kita banyak masih belakang sana. Jadi Agak sedikit ringan. lah karena dibantu bambu sendiri. Kemudian dengan bisa bangkit lagi dan pulih perekonomian berapa tahun dari kerugian besar itu? 2 tahun lah Mas. 2 tahun baru bangkit. Iya. Dan itu kalau sampai sebagai seorang istri tahu nggak kerugian suami berapa juta? Kalau hitung duit Ratusan lah. ya nggak bisa dibilang lah. Ada 200-100 juta? Lebih Mas. Lebih lah. 150? Iya, Lebih? lebih. 200? Ada kisaran deh. Di situ Ya lah. sekarang bangun kandang aja 200 lebih. Satu lagi kalau prinsip saya Mas Indra, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Nggak tahu kita rezeki dari mana, nggak tahu gimana, cuma karena niat di hati kita harus berdiri lagi kandang itu, alhamdulillah berdiri. Gitu ya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu, ditanya dari mana duitnya nggak tahu. Gaji istri? Intinya usaha dan doa Mas. Oke guys, itu tadi perbincangan saya dengan mantan anggota DPR sekarang jadi pegawai di Puskesmas, juga seorang farmasi yang bertugas di Lampung Timur. Apa sih Mas pembisnis muda yang harus siapkan untuk memulai bisnis di dunia peternak ini? Karena banyak pembisnis pemula yang ragu akan keberhasilan, takut dengan kerugian. Buat pembisnis muda itu, kalau sudah ada kemauan itu jalanin aja, jangan ragu-ragu. Semua orang sukses itu bermula dari nol semuanya. Gitu aja Mas Indra. Jadi begitulah Mas Indra perjalanan hidup dan perjalanan usaha saya ini, yang sedikit banyak, bukan semuanya ini bukan saya dapat dengan mudah, semuanya dengan proses yang panjang Mas Indra. Proses itu nggak selalu bahagia. Buktinya tadi cerita yang kandang rubuh itu sudah sering Mas Indra. Nah, jadi ini bukan mau ngajarin kepada teman-teman semua, khususnya Mas Indra, nggak ada guna juga. Mungkin kalau bahasanya ini cuma berbagi pengalaman aja, pengalaman yang saya jalani sampai sekarang ini. Saya kira cuman itu aja Mas Indra. Lebih kurangnya saya kalau ada yang salah mohon maaf. Untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, tetap semangat, apapun itu usahanya ataupun karirnya yang akan berakhir nantinya, masih ada usaha yang lainnya, salah satunya ternak yang tidak bisa diremehkan juga. Insya Allah cukup untuk kita semua. Ini Mas Indra, ayam udah umur 25 hari. Mudah-mudahan hasilnya bagus untuk kita lebaran. jangan lupa guys.